Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis rantai penularan penyakit demam berdarah Dengue atau DBD dari perspektif epidemiologi. Di sini ada konsep penyakit DBD. Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Hingga saat ini, angka kejadian DBD masih cukup tinggi di berbagai daerah, terutama pada musim penghujan ketika populasi nyamuk meningkat. Penularan penyakit ini terjadi melalui suatu proses yang dikenal sebagai rantai penularan atau chain of infection yang terdiri atas 6 komponen utama, yaitu agen penyebab, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan host yang rentan. Setiap komponen memiliki peran penting dalam keberlangsungan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai setiap tahapan dalam rantai penularan DBD sangat diperlukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif guna menurunkan angka kejadian dan memutus rantai penyebaran penyakit di masyarakat. Yaitu juga ada agen DBD. Virus Dengue termasuk dalam kelompok Avivirus, Arthropod borne viruses, yaitu virus yang ditularkan melalui serangga. Secara klasifikasi, virus ini masuk dalam genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. Terdapat 4 serotipe virus Dengue, yaitu Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, dan Dengue 4. Infeksi oleh serotipe hanya memberikan kekebalan terhadap serotipe tersebut, sehingga seseorang masih bisa terinfeksi ulang oleh serotipe lain. Berdasarkan penelitian Fitriani 2007, serotipe Dengue 3 merupakan yang paling dominan dan sering menyebabkan gejala berat serta angka kematian tinggi. Penularan terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai vektor biologis. Virus memerlukan masa inkubasi ekstrinsik sekitar 8-10 hari di tubuh nyamuk sebelum dapat menular ke manusia lain. Dalam trias epidemiologi, agen pada DBD mencakup identitas virus Dengue beserta sifat biologis, kemampuan mutasi, adaptasi, serta mekanisme penularan melalui vektor. Semua vektor ini mempengaruhi penularan dan tingkat keparahan penyakit DBD. Ini ada reservoir DBD. Reservoir utamanya yaitu manusia adalah tempat virus bereplikasi dalam jumlah besar dan menjadi sumber infeksi bagi nyamuk. Ketika nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami fase venemia atau virus aktif dalam darah, nyamuk menjadi infeksius. Reservoir sekunder, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dapat mempertahankan virus di populasi mereka melalui mekanisme transferial atau menurun ke telur. Hal ini menjelaskan mengapa DBD bisa tetap muncul meskipun tidak ada kasus manusia untuk sementara waktu. Lalu portal of exit DBD-nya, penularan DBD demam berdarah Dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti terjadi karena beberapa faktor lingkungan dan biologis yang mendukung siklus hidup nyamuk, termasuk portal of exit, jalan keluarnya virus dari tubuh nyamuk ke manusia. Virus Dengue keluar dari tubuh nyamuk melalui liur atau saliva. Ketika nyamuk betina menggigit kulit manusia untuk menghisap darah, saliva nyamuk mengandung virus Dengue yang sudah berkembang baik di dalam tubuh nyamuk setelah menghisap darah orang yang terinfeksi sebelumnya. Saat air liur masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka gigitan, virus ikut masuk dan menyebabkan infeksi DBD. Lalu faktor pendukung portal of exit pada nyamuk Aedes aegypti, yang pertama yaitu lingkungan biologi yang mendukung populasi nyamuk. Yang kedua, keberadaan tempat penampungan air yang menjadi breeding place atau tempat bertelur nyamuk. Yang ketiga, kelembapan dan suhu udara yang sesuai 28-32 derajat Celcius yang memungkinkan nyamuk hidup lama dan aktif menggigit. Yang keempat, perilaku manusia seperti menggantung pakaian di kamar mandi, memberi tempat bersembunyi bagi nyamuk yang siap menggigit. Dengan kata lain, portal of exit DBD adalah air liur nyamuk Aedes aegypti saat menggigit manusia, dan penularan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung populasi nyamuk.
Lalu ada transmisi DBD. Faktor langsung adalah faktor yang berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam pencegahan DBD dan berpengaruh secara terhadap resiko penularan. Yang pertama yaitu pengetahuan masyarakat, di mana rendahnya pengetahuan tentang penyebab, gejala, dan cara pencegahan DBD. Contohnya tidak pentingnya 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur. Yang kedua, sikap masyarakat, sikap negatif terhadap kegiatan pencegahan, misalnya enggan ikut kerja bakti, gotong royong, atau fogging. Yang ketiga, tindakan masyarakat atau perilaku, di mana tidak melakukan tindakan nyata seperti membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, atau menggunakan abate. Disebutkan bahwa 56% responden memiliki tindakan tidak baik terhadap pencegahan DBD. Faktor tidak langsung adalah faktor yang mempengaruhi perilaku atau kondisi lingkungan sehingga secara tidak langsung meningkatkan resiko DBD. Yang pertama, tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini rendah menyebabkan masyarakat sulit menerima informasi kesehatan. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan fasilitas rumah sehat, sanitasi, dan air bersih. Yang ketiga, kepadatan penduduk dan urbanisasi menyebabkan lingkungan padat dan lembab, tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak. Lalu keempat, perubahan gaya hidup dan lingkungan. Buruknya sistem pembuangan air dan banyaknya wadah air terbuka memperluas habitat nyamuk. Yang kelima, kurang efektifnya pengawasan pemerintah terhadap vektor atau nyamuk Aedes aegypti. Program pengendalian yang tidak optimal memperparah penyebaran. Yang keenam, tradisi dan kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai cara tradisional yang kurang efektif dalam pencegahan penyakit. Lalu, Portal of Entry DBD. Portal of Entry DBD yaitu masuknya virus ke host baru, utama kulit manusia melalui gigitan nyamuk. Ketika nyamuk menyuntikkan ludahnya saat menggigit, virus langsung masuk ke jaringan dermis dan aliran darah. Ini adalah portal masuk paling umum dan efisien. Jalur lainnya atau lebih jarang, transfusi darah, organ transplant dari ibu ke bayi, perintal, dan jarum suntik. Jalur-jalur ini tidak umum pada epidemi komunitas, tetapi penting dalam konteks layanan kesehatan dan transfusi darah. Lalu, immunity pada DBD. Dalam konteks DBD, imunitas yang terbentuk adalah imunitas alami. Yang pertama, imunitas alami atau natural immunity. Imunitas ini terbentuk secara alami akibat infeksi virus Dengue secara langsung, bukan karena vaksin atau tindakan medis. Poin 1, saat seseorang terinfeksi virus Dengue, tubuhnya akan membentuk antibodi spesifik terhadap serotipe virus tersebut. Poin 2, antibodi ini memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe virus yang sama. Contohnya, infeksi Dengue 1 kebal terhadap Dengue 1 seumur hidup. Poin 3, namun tidak memberikan proteksi silang sempurna terhadap serotipe lain, Dengue 2, Dengue 3, dan Dengue 4. Jadi, bila seorang terkena serotipe lain di kemudian hari, ia bisa terinfeksi kembali, bahkan beresiko mengalami DBD berat akibat respon imun yang berlebih, atau dikenal sebagai antibody dependent enhancement atau AD. Lalu imuniti pada DBD. Imunitas pada penyakit DBD terutama merupakan imunitas alami aktif karena terbentuk setelah seseorang terinfeksi virus Dengue dan tubuhnya memproduksi antibodi secara alami. Namun terdapat juga bentuk imunitas buatan aktif melalui vaksin Dengue meskipun penggunaannya masih terbatas. Saya akan melanjutkan interaksi trias epidemiologi DBD. Yang pertama ada host atau penjamu, faktor-faktor pada manusia yang mempengaruhi kerentanan dan respon terhadap infeksi virus Dengue. Contohnya ada usia, jenis kelamin, status imun, status gizi, penyakit penyerta, perilaku. Yang kedua ada agent, virus Dengue itu sendiri yang memiliki 4 serotip, ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Faktor-faktor pada virus yang mempengaruhi kemampuan menyebabkan penyakit atau patogenitas dan tingkat keparahan virulensi. Yang ketiga ada environment, itu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan nyamuk Aedes aegypti atau vektor utama dan penyebaran virus Dengue. Contohnya seperti iklim yang di dalamnya ada suhu, curah hujan, kelembapan.
serta genangan air di sekitar dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ada kaitan ketiga faktor. Interaksi antara ketiga faktor ini menentukan apakah seseorang akan terinfeksi DBD atau tidak. Contohnya, seorang dengan sistem imun yang lemah atau host tinggal di lingkungan yang banyak terdapat genangan air dan nyamuk Aedes aegypti atau environment dan terinfeksi virus Dengue yang virulen atau agent akan memiliki resiko tinggi terkena DBD. Sebaliknya, seseorang dengan sistem imun yang baik atau host tinggal di lingkungan yang bersih dan bebas dari nyamuk environment akan memiliki resiko rendah terkena DBD meskipun terpapar virus Dengue. Ada riwayat alamiah DBD, itu yang pertama ada tahap pre-patogenesis atau sebelum terjadinya penyakit. Pada tahap ini penyakit itu belum terjadi, tetapi kondisi untuk timbulnya penyakit itu sudah ada. Faktor penyebabnya, agent virus Dengue itu memiliki tipe DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Hostnya ada manusia, terutama anak-anak dan orang dengan kekebalan tubuh rendah. Vektornya nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang menggigit siang hari. Lingkungan, banyak genangan air bersih atau tempat berkembang biak nyamuk, kurangnya kebersihan lingkungan dan kepadatan penduduk tinggi. Pada tahap ini, virus belum masuk ke tubuh manusia tetapi sudah ada potensi penularan. Yang kedua ada tahap patogenesis atau setelah virus masuk ke tubuh. Tahap ini tuh dimulai sejak virus Dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Masa inkubasi. Virus berkembang biak dalam tubuh selama 4-10 hari setelah gigitan nyamuk. Belum ada gejala, tetapi virus memulai memperbanyak diri di dalam darah. B. Tahap awal atau fase demam. Suhu tubuh itu meningkat, tinggi mendadak 38-40 derajat Celcius, gejalanya sakit kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri belakang mata, lemas dan ruam kemerahan. Terjadi viremia, yaitu virus beredar dalam darah. Yang C ada tahap kritis atau fase kebocoran plasma. Terjadi sekitar hari ke-3 sampai ke-7, cirinya itu penurunan suhu tubuh tetapi kondisinya itu memburuk. Terjadi kebocoran plasma, itu menyebabkan penurunan tekanan darah, shock Dengue atau DSS, dan perdarahan atau bintik merah mimisan gusi berdarah. Tahap ini tuh sangat berbahaya. D. Tahap penyembuhan atau recovery, itu setelah fase kritis, cairan tubuh tuh mulai diserap kembali. Kondisi umum membaik, nafsu makan pulih, dan suhu normal. Dapat disertai ruam penyembuhan. Yang ketiga ada tahap akhir atau akibat. Bila penanganan cepat dan tepat, penderitaan akan sembuh total dan membentuk kekebalan terhadap serotip virus yang sama. Bila terjadi keterlambatan pengobatan, bisa menyebabkan shock, kegagalan organ, dan kematian. Penanganan demam berdarah Dengue atau DBD menurut kesehatan masyarakat. Yang pertama ada upaya promotif, peningkatan pengetahuan dan perilaku sehat. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebab, cara penularan, gejala, dan pencegahan DBD. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Yang kedua ada upaya preventif atau pencegahan penularan. Mengendalikan populasi nyamuk Aedes melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan fogging, pengasapan bila ditemukan kasus positif di suatu wilayah. Melibatkan jumantik, juru pemantau jentik, di setiap rumah tangga atau RT untuk melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara rutin. Yang ketiga ada upaya kuratif, penanganan kasus di fasilitas kesehatan. Pasien yang dicurigai DBD harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium dan observasi medis. Penanganan medis itu meliputi pemberian cairan, pemantauan tanda vital, dan pengendalian suhu tubuh. Yang keempat ada upaya rehabilitatif dan pengawasan pasca kasus. Melakukan pemulihan kondisi pasien dan monitoring lingkungan sekitar rumah penderita untuk mencegah penularan lanjutan. Dinas Kesehatan bersama kader masyarakat melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE di sekitar rumah penderita dalam radius 100 meter. Jadi kesimpulannya, demam berdarah Dengue ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau albopictus. Rantai penularan DBD itu terdiri dari 6 komponen penting, ada agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan host yang rentan. Portal of exit terjadi melalui air liur nyamuk yang mengandung virus, sedangkan portal of entry itu melalui kulit manusia saat nyamuk menggigit.
Faktor lingkungannya, perilaku masyarakat, dan imunitas individu saat mempengaruhi penyebaran penyakit. Pencegahan paling efektif adalah memutus rantai penularan melalui 3M+, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?